Diingatkan, baru hitungan hari berhasil lepas dari lapas Nusa Kambangan dan dipindah ke lapas narkotika Jakarta, kabarnya Amar Zoni sudah ngotot merancang pernikahan dengan Dr. Camelia, sang kekasih. Padahal, ditemui secara eksklusif oleh tim intens investigasi, Camelia mengaku masih ada pro kontra yang digulirkan pihak keluarganya terkait tentang rencana pernikahannya dengan Amar Zoni. Benarkah karena status Amar Zoni yang seorang narapidana kasus narkoba bermasalah? Bagaimana pula Amar Zoni dan pihaknya berusaha membalik tudingan menjual narkotika di dalam penjara? Menjalani masa tahanan di Lapas Narkotika Jakarta, kondisi fisik Amar Zoni pun berubah drastis. Tak hanya rambutnya yang digunduli, bahkan tubuh Amar yang sebelum dipindah ke Lapas Nusa Kambangan terlihat padat berisi, kini justru terlihat mengalami penurunan berat badan drastis. Ada apa dengan Amar Zoni? Benarkah Amar berubah karena mengalami penyiksaan saat diinterogasi? Apa jawaban Amar tentang rencana pernikahannya dengan Camelia di tahun 2026 nanti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jika ada istilah habis gelap, terbitlah terang, maka hal ini juga berlaku bagi artis Irish Bella. Habis mendapatkan mantan yang tenggelam dalam dunia gelap hingga jadi tahanan narkoba, kini nasib Ibel justru terang benderang oleh cahaya cinta. Bagaimana tidak? Sudah 1 tahun lebih menikah dengan Haldi Sabri sang suami kedua, tapi sampai saat ini, Haldi memperlakukan Ibel bak masih masa bulan madu. Haldi begitu mesra dan perhatian kepada Ibel, sehingga selalu menemani kemanapun Ibel pergi dan beraktivitas. Begitu pula ketika ditemui oleh tim intens investigasi, Ibel terlihat menghadiri sebuah acara. Dan Haldi Sabri menemani sang istri dan memperlakukannya begitu mesra bak masih pengantin baru saja. Bahkan Haldi selalu melindungi Ibel dan bersikap sabar jika fans menyerbu dan seringkali nekat mendekati dan menarik Ibel untuk berfoto bersama. Alhamdulillah bahagia ya. Ya alhamdulillah senang. Alhamdulillah bahagia banget. Kuncinya saling memahami kayak gitu, menerima kekurangan masing-masing, saling support. Tidak, ya romantis lah sama istri, masa nggak romantis sih. Tapi masa dipublikasi semua sih kan mungkin kan. Suami ya alhamdulillah ya. Ya pastinya sempurna, pasangan yang sempurna untuk aku. Kalau kita quality time-nya bareng sama anak-anak, sama keluarga. Jadi kalau Sabtu Minggu tuh kayak hari ini kan kita ada acara, itu kita nggak bisa lama-lama karena pastinya kalau weekends itu quality time bareng sama anak-anak. Bahkan ketika Ibel menghadapi pertanyaan tentang Amar Zoni sang mantan, Haldi Sabri sama sekali tak menunjukkan reaksi marah, apalagi cemburu. Yang ada malah memberikan ruang untuk Ibel untuk mengekspresikan diri dan menjelaskan hubungannya dengan Amar, yang diakui Ibel aman alias baik-baik saja. Ya kan nggak perlu dijelasin, udah tahu. Itu aja ya, makasih banyak ya. Itu nih Mas ya. Aman, masih baik-baik aja. Sementara Irish Bella sedang berbahagia dengan rumah tangganya bersama Haldi Sabri sang suami. Camelia kekasih Amar Zoni justru dikabarkan lagi mabuk dengan cinta. Pasalnya konon Amar ngotot serius merancang pernikahan, bahkan sudah menghubungi ayah Camelia secara langsung. Demi menunjukkan keseriusan niatnya untuk menikahi Camelia, Amar bahkan meminta tim pengacaranya untuk mengurus segala kebutuhan administrasi agar Camelia bisa mengunjungi dirinya di lapas. Yang artinya, Amar ingin bisa sesering mungkin bertemu dengan Camelia. Sayang, status Camelia yang hingga kini masih belum menjadi istri sah Amar membuat Camelia dilarang melakukan kunjungan. Kemarin pas lihat sidang saksi kayaknya aku agak optimis ya, bismillah ya, mudah-mudahan maksudnya dia bebas dari tuduhan lah dan rehab gitu kan. Nah jadi baru habis itu kita mau mikirin ke depannya. Kalau sekarang kayaknya fokus ke persidangan dulu deh. Sekarang pengacara lagi berusaha untuk bersurat ke Pak Dirjen sama ke tembusan ke jaksa, ke lapas. Karena kan Bang Amar juga kemarin, Bang Amar sendiri yang memohon kan gitu. Kalau dia emang
yatim piatu gitu kan, dia nggak punya siapa-siapa, dia punya adik cuma 2, adiknya juga kadang kan udah ada kerjaan kontrak yang nggak bisa dia tunda, jadi ya wakilnya aku sama Bu Titi gitu. Jadi dia mintanya supaya aku dan Bu Titi itu bisa kunjungan. Ya, maksudnya gini loh, maksudnya Bang Amar mungkin biar tuh segala administrasinya tuh gampang ngurusnya kan. Kalau sekarang kan kita belum ada ikatan apa-apa gitu. Jadi nggak bisa kunjungan juga ya. Maksudnya Bang Amar tuh mungkin dia mau serius tuh supaya aku tuh bisa kunjungan gitu. Kalau Amar kan emang orangnya tipenya gitu ya. Kalau udah minta sesuatu harus diain. Iya gitu ngotot terus yang diomongin itu aja kalau nggak diain gitu kan. Jadi ya sebenarnya aku selalu bilangnya nih gitu, udah fokus dulu ke persidangan gitu kan. Bismillah yang seperti tadi Mbak bilang kan, kalau emang putusannya rehab atau apa ya udah kita ya mungkin nggak menutup kemungkinan ada proses untuk ke situ gitu. Tak heran, meski masih mendekam di penjara, kabarnya Amar tak putus membahas dan merancang pernikahannya dengan Camelia. Tapi ironisnya, menuai cobaan. Pasalnya ketika ditemui secara eksklusif oleh tim Intens, Camelia mengaku masih ada pro dan kontra dari pihak keluarganya terkait rencana pernikahan dengan Amar Zoni. Ada apa gerangan? Mungkinkah gara-gara status Amar Zoni sebagai narapidana narkoba yang sudah 4 kali terciduk kasus narkoba, sehingga rencana pernikahannya jadi menuai pro kontra di kalangan keluarga Camelia? Ya nggak nunda gitu, karena emang gitu aku udah nih dijawab biar nih pertama kali nih aku jawab biar nggak nunda. Cuma untuk yang kalau persidangan gini untuk memaksakan kayak gitu nggak lah, kan juga banyak keluarga ya pastinya pro dan kontra lah gitu. Oh yakin, karena Bang Amar tuh cuma salah pergaulan doang, intinya orangnya baik banget, penyayang banget, peka banget, bertanggung jawab banget gitu. Jadi salah tempat dan salah pergaulan aja menurut dia, cuma butuh support, butuh dirangkul dari orang-orang terdekatnya dia, pasti dia akan kembali jadi baik lagi 1000% aku percaya. Kita dua-duanya ya punya perasaan saling membutuhkan gitu, jadi dua-duanya saling beruntung menurut aku gitu. Kita saling membutuhkan kalau berdua, karena kita kan punya sama-sama trauma, jadi ya yuk kita sembuh yuk bareng-bareng gitu. Iya, saling menguatkan gitu ya. Berbeda dari Camelia yang masih harus menghadapi pro dan kontra sikap keluarga, Amar Zoni justru lebih sibuk berusaha membersihkan tudingan dugaan menyebarkan narkoba di dalam tahanan. Benarkah demi bisa dipindah ke panti rehabilitasi dan lebih cepat menikah di tahun 2026 nanti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Sikap Amar Zoni yang konon ngotot serius ingin segera menikah dengan Camelia agar bisa mendapat kunjungan sang kekasih, tak pelak mengulik kondisi Amar Zoni di dalam penjara yang terkuak secara mengejutkan. Bagaimana tidak, pada sidang kasus narkoba Amar yang berisi agenda kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin, Amar sempat mencecar saksi yang dihadirkan dengan pertanyaan mengafirmasi agar dugaan siksaan dan kekerasan yang dialaminya selama interogasi kasus dugaan penyebaran narkoba di LP Cipinang terkuak. Sidang kasus Amar itu pun kian mengundang kejutan, karena Amar dengan berani berusaha mengkonfirmasi dugaan permintaan uang sebesar 300 juta rupiah yang menimpa dirinya. Yang mau saya tanyakan, apakah saya berbicara itu waktu itu bagaimana perlakuannya? Yakin tidak melakukan kekerasan? Yakin tidak ada kekerasan. Bapak disumpah loh. Ini kami berlima bisa bersaksi loh. Apa tidak ada penyetruman? Pasti tidak ada. Tidak ada penyetruman, tidak ada penekanan, tidak ada pemukulan. Ini semua berlima. Kita bisa tolong Yang Mulia dihadirkan CCTV Yang Mulia. Karena di situ ada CCTV. Ya, di situ ada CCTV, kita dibawa ke kanan, dipukuli, dan disetrum, dipaksa untuk mengaku. Kita pastikan tidak ada kekerasan itu. Makanya kami meminta untuk dihadirkan CCTV Yang Mulia.
dari pihak rutan. Tadi bilangnya tanggal 3 Januari. Di situ ada CCTV. Nggak akan mungkin kalau nggak ada CCTV. Jadi saya meminta pengakuan. Saya memang mengaku seperti itu. Yang ada di video itu, ya kan? Tapi pertanyaannya, pengakuan saya itu berdasarkan dari tekanan. Tekanan yang dimana ya CCTV bisa membuktikan itu semua. Apakah saudara saksi tahu kalau dari tim Kanit yang meminta kami untuk menyiapkan dana 300 juta? Yang sontak saja menjulangkan tanya, mungkinkah persidangan Amar kali ini akan bisa membalikkan keadaan sehingga membuat tudingan dugaan penyebaran narkoba di dalam penjara gugur dan Amar bisa direhabilitasi? Tim kuasa hukum Amar pun mengulik kans yang mengejutkan. Ya kalau merugikan ya kan sekarang menilai kualitas saksi. Nah saksinya kan udah jelas. Tadi penangkapan itu kan dengan intimidasi dan kekerasan. Ya, dikasih begitu. Kemudian saksi dari lapas sendiri kan juga mereka menggeledah, tidak ada buktinya bahwa barang itu langsung dari Amar, ya kan? Kemudian juga berita acaranya kan nggak ada juga. Terus bagaimana? Jangan-jangan ya bisa aja indikasinya barang itu siapa yang naruh di situ. Nah, jadi kalau menurut pendapat kita kesaksian sekarang nol lah. Bapak tadi ada soal penyiksaan dan intimidasi itu kan? Ya itu kan nanti mereka kan sesi penangkapan nggak tahu. Nah, tapi kan nanti ya harusnya jaksa harus menghadirkan saksi kanitnya sama kasatnya, saksi verbal lah, penyidiknya. Kalau ini kan cuma penangkapan. Yang kita tengok juga tadi kan dari penyitaan juga mereka kan cuma nerima bersih di tempat. Jadi ya menurut kami ya cacat juga. Ya kalau penjelasannya kan kualitas saksinya kan tidak memadai lah, nilai pembuktiannya menurut kami kurang. Kan banyak nggak tahu. Saksi kuncinya kan tadi dari pihak lapas. Otomatis ya yang menggeledah kan juga. Ya, satu penggeledahan juga nggak ada surat tugas. Kemudian kan nggak ada saksi, nggak ada berita acaranya, itu kan cacat hukum. Itu pendapat kita. Kemudian juga kita lihat juga dari polisi kan cuma penangkapan, ya kan? Penggeledahan mereka kan nggak ke tempat. Mana tahu dia barang itu udah ada di kantor, jadi disangsikan lah. Mereka tahu cuma barang udah diserahkan di tempat, jadi bukan menggeledah ke dalam. Jadi itu juga nggak menguatkan lah kan. Mengaku pernah disiksa terkait kasus dugaan penyebaran narkoba di dalam lapas, kondisi fisik Amar Zoni pasca keluar dari lapas Nusa Kambangan pun berubah. Terlihat mengalami penurunan berat badan signifikan. Apa jawaban Amar tentang rencana pernikahannya dengan Camelia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Kini nasib Amar Zoni Bak sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Bagaimana tidak? Menghadapi sidang kasus dugaan penyebaran narkoba di dalam lapas yang menentukan gagal atau tidak nasibnya direhabilitasi, bersamaan dengan itu, Amar juga masih harus berurusan dengan persoalan pihak keluarga Camelia yang pro kontra akan rencana pernikahan mereka. Di tengah badai ini, kondisi fisik Amar pun terlihat mengalami perubahan drastis, ya. Selain rambutnya yang dulu gondrong kini digundul, tubuh Amar yang biasanya gemoy pun kini menyusut. Terlihat lebih kurus, teka-teki pun mencuat. Ada apa dengan Amar Zoni? Benarkah Amar jadi kena mental karena ingin segera menikah dengan Camelia tapi terhalang jeruji besi? Yang jelas, ketika keluar dari tahanan sementara pasca sidang, Amar terlihat berseri senang membawa bingkisan dari keluarga dan Camelia sang kekasih. Karena di balik pahit hidupnya, kehadiran Camelia dan keluarga jadi manis yang melipur Amar Zoni.
Sehat bang. Mana bang? Lebih fresh nih sekarang. Lebih kurusan katanya bang ya. Iya. Alhamdulillah. Gimana bang? Bang makin kurusan nih bang katanya. Oke siap. Itu bang ya. Makasih bang. Bang Amar itu hadiah dari siapa? Hadiah siapa? Nasibat. Oh, keluarga. Dari Bang Amar, perasaannya gimana sih ditemenin kekasih hari ini? Alhamdulillah, senang banget. Berbulan udah mas ya. Kapan rencana nikah? Katanya mau nikah. Rencananya kapan Bang Amar? Secepatnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.